Assalamualaikum, Rana Ibu yang hebat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak Ibu di rumah berdoa sebelum belajar dulu ya. Semoga dengan berdoa tadi anak-anak Ibu bisa semangat belajar dan diberikan kemudahan dalam belajar. Amin. Gimana nih kabar anak-anak Ibu di rumah? Semoga anak-anak Ibu senantiasa sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun belajarnya tidak tatap muka, melainkan melalui daring atau belajar di rumah saja. Oke anak-anak Ibu, sebelum kita memasuki materi mengenai cara kerja organ pernapasan manusia, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah belajar, anak-anak Ibu itu mampu yang pertama menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia. Yang kedua, mampu menyebutkan apa saja organ-organ pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada manusia. Coba anak-anak Ibu tarik napas, lalu hembuskan. Lakukan sekali lagi ya. Nah, apa yang anak-anak Ibu rasakan ketika anak-anak Ibu menarik napas dan menghembuskannya kembali? Iya, benar ya. Ketika kita menarik napas dalam-dalam, ada angin atau udara yang masuk melalui hidung. Nah, ketika kita menghembuskan kembali napas, ada udara atau angin juga yang keluar melalui hidung kembali. Nah, anak-anak Ibu tahu tidak? Angin yang masuk dan keluar itu dinamakan apa? Iya, benar sekali. Udara yang masuk itu dinamakan dengan oksigen atau CO2, sedangkan udara yang keluar dinamakan karbon dioksida. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Oke, kita lanjut. Anak-anak Ibu tahu nggak sih apa itu organ pernapasan pada manusia? Oke, Ibu jelaskan ya. Organ pernapasan pada manusia itu adalah organ yang membantu proses udara masuk atau keluar dari dalam saluran pernapasan. Organ pernapasan ini terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar di samping. Nah, gambar tersebut merupakan contoh organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya paling luar. Ketika kamu bernapas, udara masuk melalui hidung. Udara juga bisa masuk melalui mulut. Akan tetapi, bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut. Mengapa demikian? Karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir. Nah, fungsi dari rambut halus dan lendir ini untuk menyaring udara dari debu atau bibit-bibit penyakit. Selain itu, rambut halus dan lendir menyebabkan udara yang masuk menjadi hangat. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Setelah melalui hidung, udara mengalir melalui tenggorokan. Tenggorokan ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari tenggorokan ini adalah sebagai penyalur. Jadi, udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat tenggorokan ke trakea. Pada tenggorokan juga terdapat katup yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernapasan. Batang tenggorokan ini mempunyai 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini mempunyai fungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru. Yang terakhir ada paru-paru. Udara sampai ke paru-paru melalui bronkus. Di paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus berakhir di gelembung paru-paru. Gelembung paru-paru ini disebut alveolus. Pada alveolus terdapat kumpulan pembuluh darah halus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan gas oksigen. Gimana anak-anak Ibu? Sampai di sini sudah paham? Baik, bagi anak-anak Ibu yang masih kurang memahami materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, bisa tanyakan langsung ke WA grup atau WA pribadi Ibu ya. Oke, anak-anak Ibu yang hebat. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu
Organ pernapasan manusia itu adalah organ yang membantu proses udara masuk atau keluar dari dalam saluran pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung merupakan organ pernapasan manusia yang letaknya paling luar. Ketika kamu bernapas, udara masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung juga. Udara yang masuk dinamakan oksigen atau CO2, sedangkan udara yang keluar dinamakan karbon dioksida. Di dalam hidung juga terdapat rambut-rambut halus dan lendir. Fungsi dari rambut halus dan lendir itu untuk menyaring udara dari debu atau bibit-bibit penyakit. Selanjutnya ada tenggorokan. Setelah melalui hidung, udara mengalir melalui tenggorokan. Pada tenggorokan juga terdapat katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Pada tenggorokan, ada batang tenggorokan yang mempunyai 2 cabang, yaitu disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru. Terakhir, udara masuk sampai ke paru-paru melalui bronkus. Setelah itu, di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan gas oksigen. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran daring kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas individu di rumah, yaitu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada manusia. Dikumpulkan minggu depan saat pembelajaran tatap muka. Anak-anak Ibu jangan lupa belajar di rumah ya, dan mainnya juga dikurangi. Baik anak-anak Ibu, kita lanjut di WA Group. Di sana kita akan bermain kartu Take and Give. Caranya, nanti Ibu akan kirim kartu materi ke grup. Setelah itu anak-anak Ibu hafal materi yang Ibu kasihkan. Lalu Ibu buat list. Di sana anak-anak Ibu buat nama kamu dan teman-teman yang ingin anak-anak Ibu beri materi. Setelah itu anak-anak Ibu chat teman kamu yang anak-anak Ibu pilih tadi. Tulis nama materi yang anak-anak Ibu hafal tadi, dan begitu juga teman yang lainnya menuliskan materi yang dihafal tadi. Setelah itu kembali ke grup, Ibu akan tanya kepada anak-anak Ibu mengenai materi yang kita pelajari. Marilah kita sudahi pembelajaran daring hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Sampai jumpa anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.